Aspek pasar dan pemasaran gula merah. Gula merah atau biasanya disebut dengan gula Jawa merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut terjadi seiring pertambahan pendapatan dan jumlah penduduk. Selain itu, juga dikarenakan semakin banyak industri pangan yang menggunakan gula merah sebagai bahan baku. Gula merah dapat dimanfaatkan untuk pengolahan berbagai jenis makanan seperti roti kukus, bubur sumsum, dan lain sebagainya. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Yaitu data selanjutnya data sekunder. Data sekunder menurut Sugiono 2005, data sekunder adalah data yang tidak langsung. Analisis data. Analisis yang terkumpul dari kuesioner hasil wawancara kemudian diolah dengan menggunakan analisis data. Analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu langkah dalam menganalisis data dengan menggunakan penalaran atau logika yang didukung dengan batasan dalam penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Analisis data. Data yang terkumpul dari kuesioner hasil wawancara kemudian diolah menggunakan analisis data. Analisis data kualitatif adalah suatu langkah dalam menganalisis data dengan menggunakan penalaran atau logika yang menggunakan dengan batas dalam penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Yang di sampingnya ada contoh datanya. Hasil data yaitu ada tabel datanya. Hasil data bahan gula merah yaitu bahannya adalah nira, obat gula, dan kapur sirih. Tabel kedua, tabel yaitu alat gula merah. Alat-alatnya yaitu pongkor atau drigen, wajan besar, gayung, sendok, ban bekas, pisau penderes. Itu ada tabelnya ya. Selanjutnya, gula merah merupakan gula yang berasal dari nira. Gula merah pasti tidak selamanya mendapatkan kualitas yang baik, dimana untuk mendapatkan nira yang bagus pasti mengalami kendala-kendala seperti faktor cuaca, dimana faktor cuaca tersebut mempengaruhi mutu gula merah. Beberapa mutu gula merah. Mutu super adalah gula merah yang keras dan berwarna cerah atau coklat kekuning-kuningan. B. Mutu A adalah gula merah yang keras dan berwarna kecoklat-coklatan. C. Mutu B adalah gula merah yang agak lembek berwarna coklat kehitam-hitaman. Itu adalah mutu-mutu gula merah. Selanjutnya, proses pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan untuk menentukan harga, mempromosikan, dan distribusikan barang dan jasa, dan dapat memuaskan kebutuhan pembeli. Itulah proses pemasaran. 35 penres sekaligus pengrajin gula merah, di mana mereka mengelola sekaligus memproduksikan gula merah dan menghasilkan gula merah yang bervarian mutu dan bentuk ukuran gula merah.
Di dalam mutu gula merah terdapat 3 mutu gula merah, yaitu mutu super, mutu A, dan mutu B. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu analisis aspek produksi dan operasi. Yang pertama itu ada proses pembuatan gula merah. Taruh obat gula ke dalam pengkor atau jerigen yang sudah dibersihkan. Lalu kaleng dibawa ke atas pohon kelapa, digantung di magar atau bunga kelapa yang sudah diiris ujungnya. Air nira diambil setiap pagi dan sore hari. Siapkan wajan besar saringan air nira yang sudah diambil dengan menggunakan saringan. Ini dilakukan agar lebah, kupu-kupu, bekas irisan magar atau kotoran lain yang ikut ke dalam air nira bisa dibersihkan dan tidak ikut termasak. Lalu masak air nira selama kurang lebih 4 jam. Saat air nira sudah mulai berbusa, tutup dengan serubung agar tidak tumpah kemana-mana. Setelah 4 jam, air nira sudah berubah menjadi coklat kemerah-merahan, menandakan gula merah sudah mulai jadi. Lalu angkat gula merah tersebut, siapkan tempat cetakan, kemudian susun sengkang atau cetakan gula. Lalu gula diaduk-aduk hingga agak mengental. Kemudian ambil sedikit demi sedikit dan tuangkan ke dalam cetakan yang sudah disusun. Setelah itu tunggu gula mengeras. Selanjutnya, gula merah merupakan gula yang berasal dari nira kelapa. Dalam memproduksi gula merah pasti tidak selamanya mendapatkan kualitas yang baik, di mana untuk mendapatkan kualitas nira yang bagus pasti mengalami kendala-kendala seperti faktor cuaca, di mana faktor cuaca tersebut sangat mempengaruhi mutu gula merah. Ada beberapa tingkatan mutu gula merah. Yang pertama itu ada mutu super. Adalah gula merah yang keras berwarna cerah atau coklat kekuning-kuningan. Mutu gula merah super merupakan kualitas mutu yang paling bagus dibandingkan dengan mutu kualitas gula merah yang lain, di mana mutu gula merah super ini akan dijual ke pengepul keliling yang siap diambil oleh pengepul, yaitu 1 minggu sekali. Agar hasil produksinya banyak, setelah itu para pengepul menjual hasil produksi gula merah super tersebut ke luar daerah setempat, dan juga mereka jual ke industri-industri seperti industri kecap dan industri roti khusus. Yang kedua itu ada mutu A, yaitu gula merah yang keras dan berwarna coklat kecoklatan. Mutu gula merah A merupakan mutu yang sedang dan para petani atau pengusaha gula merah mereka jual hasil produksinya ke daerah setempat. Selain itu juga mereka jual ke pengepul, di mana para pengepul menjual gula merah tersebut ke luar daerah setempat seperti luar desa atau kota. Yang terakhir itu ada mutu B. Adalah gula merah yang agak lembek berwarna coklat kehitam-hitaman. Mutu gula merah B merupakan mutu gula merah yang tidak layak untuk dijual, di mana para petani atau pengusaha gula merah mutu gula B bisa mereka gunakan sendiri untuk keperluannya. Selanjutnya itu ada bahan-bahan yang dipakai untuk membuat gula merah. Bahan yang pertama itu ada nira, bahan baku gula merah. Yang kedua itu ada obat gula.
bahan tambahan untuk mengeraskan dan mengentalkan gula merah. Yang ketiga itu ada kafur siri, yaitu bahan tambahan untuk mengharumkan atau penyedap gula merah. Selanjutnya itu ada alat-alat yang dipakai dalam mengelola gula merah. Alat yang pertama itu ada pengkor atau jerigen, yaitu alat untuk tempat penampung nira. Yang kedua itu wajan besar, yaitu alat untuk memasak nira. Yang ketiga ada gayung, yaitu alat untuk membantu menuangkan gula merah pada saat mau dicetak. Yang keempat, sendok, yaitu alat untuk membentuk atau mencetak gula merah pada saat gula merah dituangkan menggunakan gayung ke tempat cetakan gula merah. Yang kelima itu ada ban bekas, yaitu alat untuk pengikat pisau pendres. Yang keenam, pisau pendres, yaitu alat untuk memotong magar atau bunga kelapa. Yang ketujuh, saringan, alat untuk menyaring kotoran yang pada nira. Yang kedelapan itu ada serubung, yaitu alat untuk menutup nira pada saat nira mendidih agar nira tidak tumpah kemana-mana. Yang kesembilan itu ada papan cetakan, yaitu alat untuk membantu mencetakkan gula merah agar bisa tersusun rapi. Yang kesepuluh itu ada sangkang, yaitu alat untuk mencetak gula merah. Yang ke-11 itu ada pengaduk, alat untuk mengaduk gula merah agar mengental. 12 itu ada plastik, alat untuk tempat gula merah yang sudah jadi. Baiklah, selanjutnya itu ada proses pemasaran. Yang pertama itu ada transportasi. Transportasi merupakan faktor utama dalam faktor proses di mana transportasi digunakan untuk menjual hasil produksi gula merah ke daerah setempat, keluar daerah setempat, dan juga ke industri-industri. Yang kedua itu ada medan jalan, juga sangat berpengaruh dalam faktor pemasaran, di mana medan jalan yang ditempuh bagus, maka gula yang mereka jual juga akan sampai sesuai waktu tujuan. Sebaliknya, apabila medan jalan yang ditempuh sulit, apalagi medan jalan tersebut tidak bisa ditempuh dengan transportasi, maka akan memperlambat dalam menjual gula merah. Yang terakhir itu ada keunggulan atau kualitas produk. Produk gula merah Mitra sebelumnya dianalisa beberapa faktor mutu, yaitu meliputi proksimat, penyimpanan, organoleptik, kalori, dan beberapa sifat fisik lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi awal mengenai kualitas produk gula merah. Seperti yang bisa kita lihat di tabel berikut. Yang pertama itu ada kalori, yang kedua itu ada air, yang ketiga itu abu, keempat lemak, dan kelima protein. Salah satu komponen penentu kualitas gula merah adalah kadar air. Hasil analisa awal kadar air gula merah produk Mitra melebihi standar syarat mutu gula merah, yaitu 4,77%, di mana menurut kadar air gula merah maksimum 3,0%. Hal ini disebabkan karena proses pengeringan yang belum optimal. Selama ini Mitra mengeringkan gula merah di bawah sinar matahari. Mungkin hanya itu penjelasan tentang analisis aspek produksi dan operasi. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan SDA. Yang pertama adalah direksi. Direksi ini dipimpin oleh Andi Irawan, di mana direksi adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dan mengurus perseorangan terbatas atau PT tersebut. Yang kedua, direktur utama yang dipimpin oleh Ilabi Ilham Sulaiman. Direktur utama adalah orang yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan program. Selanjutnya adalah direktur. Direktur ini adalah jabatannya dimiliki oleh saudara Eko yang bertugas mengatur keuangan perusahaan. Selanjutnya manajer. Manajer ini adalah dipimpin oleh Wildan, yaitu membuat pengarahan dan keputusan kebijakan, supervisi dan pengembangan potensi tentang karyawan maju tidaknya perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah administrasi dan gudang, yaitu dipimpin oleh Khalil yang bertugas mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan serta mengurus hal yang berhubungan dengan outsourcing. Yang selanjutnya adalah dalam perusahaan ini kita menggunakan model organic view, yaitu produk gula merah yang kami pasarkan di tempat strategis di mana tempat tersebut dapat menguntungkan perusahaan kami tersebut. Selanjutnya adalah model social system view, yaitu perusahaan kami menggunakan tenaga masyarakat setempat seperti ibu rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah model kompensasi gaji. Yang pertama yaitu dalam perusahaan kami yang pertama adalah gaji atau upah. Yang kedua adalah insentif, yang ketiga adalah bonus, di mana bonus ini nih diperuntukkan untuk karyawan-karyawan yang memang berhak dan wajib mendapatkannya. Nah, ini yang keempat adalah tunjangan. Tunjangan yaitu di mana pekerja mendapat tambahan atau uang saku lebih. Yang terakhir adalah fasilitas, di mana perusahaan kami ini membuat kenyamanan dalam melakukan operasi dengan menggunakan fasilitas agar karyawan merasa nyaman dalam bekerja. Baiklah, selanjutnya Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek keuangan dari proposal usaha gula merah. Di sini dapat diketahui bahwa total investasi awalnya itu sebesar 140 juta. Nah, dan biaya yang dikeluarkan yaitu selama ada alat dan kebutuhan sebesar 45 juta, gaji karyawan sebesar 35 juta dalam tahun pertama. Kemudian bahan pembuatan untuk gula merahnya sebesar 27.500.000, biaya listrik, biaya air, sewa ruko dan lainnya. Di tahun pertama itu terjadi penyusutan untuk alat dan gaji karyawan sebesar 10%, itu sebesar 4,5 juta. Dan kemudian di sini dapat diketahui bahwa per tahunnya ada peningkatan di gaji juga, dan semuanya sebesar 10%. Untuk kemudian untuk mengetahui penjualannya itu menggunakan analisis BEP, yaitu untuk mengetahui berapa target dari penjualan kita dan pencapaian untuk bisa mengembalikan modal yang dipinjam dari investor. Di tahun pertama itu biaya tetap adalah 110 juta, itu biaya dari yang dikeluarkan selama di proses produksi di tahun pertama. Untuk harga jual per kilogram gula merah tersebut dari kami yang memproduksi yaitu sebesar Rp13.000 per kilogram, dan harga jual dari kami itu sebesar 15.500. Di sini
Biaya variabel itu merupakan yang tadi biaya yang dihasilkan dari produksi per 1 kg gula merah, dan harga jual kami yang harga per unit itu merupakan harga jual kami ke orang lain atau reseller. Unit BEP di dalam tabel ini merupakan target pencapaian keuntungan hasilnya ini. Total revenue ini merupakan hasil dari perkalian antara harga per unit itu 15.500 dikali dengan unit BEP tersebut sebesar jadi yang didapatkan itu 868 juta rupiah. Terus kemudian di sini juga ada BEP plus laba, yaitu analisis dari BEP itu analisis dari keuntungannya itu ditambah dengan laba target dari penjualan per tahun. Misalnya di tahun pertama itu 40%. Nah, unit labanya itu merupakan dapat sekitar 78.400 kg yang harus dijual selama di tahun pertama untuk mendapat keuntungan. Itu kalau ditargetkan lagi per hari, yaitu dalam satu hari harus dapat menjual 215 kg. Nah, kemudian kembali lagi ke penjualan. Di tahun pertama itu dapat penjualan 1,1.215.200.000 rupiah. Nah, yaitu hasil dari perkalian antara antara harga per unit dengan unit plus laba. Terus kemudian di tahun kedua juga seperti itu, dengan cara perkalian seperti itu, sama seperti yang sebelumnya. HPP ini merupakan harga pokok penjualan, yaitu HPP-nya itu dari harga produksi per kilogram itu yang Rp13.000, dikalikan dengan target penjualan per tahun. Misalnya di tahun pertama yaitu sebesar 1.019.200.000 rupiah. Nah, berikutnya begitu juga dengan tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Laba kotor ini adalah pengurangan dari hasil penjualan dan harga pokok penjualan. Saya ambil contoh di tahun pertama itu 1.215.200.000 rupiah dikurang dengan HPP di tahun pertama yaitu sebesar 1.019.200.000 rupiah. Itu hasilnya didapat laba kotornya sebesar 196 juta rupiah. Kemudian laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak ini yaitu pengurangan dari laba kotor. Hasil laba sebelum pajak ini merupakan pengurangan dari laba kotor dikurang dengan biaya. Misalnya di tahun pertama ini laba kotornya 196 juta dikurang dengan 140 juta biaya di tahun pertama. Dan didapat hasilnya laba sebelum pajak itu sebesar 56 juta rupiah. Kemudian ada pajak dan zakat, yaitu dari tahun pertama itu dibagikan pajaknya sebesar 5% dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, yaitu sebesar 4.200.000 rupiah. Kemudian laba bersihnya dari itu merupakan laba sebelum pajak dikurang dengan pajak dan zakat tadi, yaitu sebesar 51.800. Nah, untuk cash flow-nya itu adalah di tahun pertama sebesar 56.300.000 rupiah, itu di hasil dari penyusutannya juga dengan penyusutan ditambah dengan penyusutan dari tahun pertama. Kemudian juga begitu juga dengan di tahun kedua, ketiga, dan keempat. Di tahun kedua itu cash flow-nya yang dihasilkan adalah sebesar 39.573.500 rupiah. Di tahun ketiga 43.256.850 rupiah. Di tahun keempat 47.308.535 rupiah. Di tahun kelima itu sebesar 51.765.388 rupiah. Untuk analisis payback period adalah ini maksudnya adalah menganalisa di tahun keberapa atau sebatas tahun berapa kita
bisa mengembalikan modal investasi awal yang kita pinjam tadi yang sebesar 140 juta dan bisa mengetahui juga dimulai jangka waktu kapan kita bisa mendapat keuntungan. Di sini ada total memasukkan total investasi awal dikurangi dengan cash flow 1 yaitu sebesar 56 juta rupiah dan didapat hasilnya 83 juta 700 ribu rupiah dan dikurangi lagi dengan cash flow kedua itu 39 juta 573 juta 539 juta 573.500 rupiah. Dapat hasilnya 44 juta 126.500 dan dikurangi dengan hasil cash flow 3 yaitu 43 juta 256.850 itu didapat hasilnya 869.650. Nah, di tahun ketiga ini sudah diperhatikan dengan tidak bisa dikurangi dengan cash flow 4 yaitu hasilnya 47 juta. Maka di sini bisa ditentukan langsung menggunakan rumus yang berbeda itu untuk mengetahui berapa. Kalau untuk tahunnya kan sudah ketahuan di tahun pertama, kedua dan ketiga berarti 3 tahun. Terus dikalikan lagi mendapat 0,18 dikali dengan jumlah bulan. Terus dapat hasil 0,2206. Nah, itu dikali lagi dengan jumlah hari selama 1 tahun. Nah, dan dapat hasilnya 7 berarti di sini dapat diketahui bahwa untuk dapat mengembalikan modal investor yang kita pinjam itu selama 3 tahun 7 hari. Kemudian di sini ada analisis JVM itu mengetahui berapa total pendapatan kita dalam hitungan emas dan di sini juga sesuai dengan nisbah bagi hasil atau kesepakatan di awal antara investor dan pengelola usaha. Misalnya di sini di dalam tugas kami buat perbandingannya antara 70% dan 30%. 70% untuk investor, 30% untuk pengelola. Di sini dimasukkan laba bersih untuk mengetahui berapa pendapatan dari pendapatan untuk si pemilik dana, pemilik modal atau investor. Dapat di tahun pertama 36.260.000 dan disesuaikan dengan harga emas. Ini harga emas data yang sekarang sama seperti di tugas-tugas sebelumnya. Dan di sini didapatkan bahwa total pendapatan sesuai dengan gram emas itu sebesar 245,34 gram. Dan total investasi awalnya kalau dalam jangkauan hitungan emas itu 154,74 gram. Untuk total JVM-nya itu adalah hasil dari pengurangan total pendapatan dikurang dengan investasi awal itu sebesar 90,61 gram. Jadi gold indeksnya adalah 1,59. Kemudian di sini ada analis NPV. Di sini untuk mengetahui berapa total pendapatan yang didapat. Di sini memasukkan cash flow dari tahun pertama sampai kelima dan suku bunga. Terus di sini didapat total pendapatan yang dihasilkan itu sebesar 214.962.068 rupiah, dan total investasi awal sebesar 140 juta rupiah dikurangi total pendapatan dikurangi dengan total investasi awal, yaitu didapat hasilnya adalah sebesar 74.962.068,63 rupiah. Itu indeks untuk itu adalah keuntungan yang didapat selama jalannya usaha. Dan profit indeksnya adalah sebesar 1,54. Baik, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih telah melihat video kami selainnya. Saya Abilham Sulaiman akan membawakan tentang analisis syariah. Yang pertama, analisis syariah pada aspek pasar dan pemasaran. Di dalam aspek ini kami akan menggunakan metode syariah untuk pemasaran dan pasarnya. Jadi bisa dikatakan insya Allah kami mencoba sebaik mungkin untuk tidak menipu atau merugikan konsumen dengan cara apapun. Dan juga kami akan transparansi hingga konsumen pun bisa menaruh kepercayaan kepada kami
dan cara pemasaran kami ialah menggunakan cara yang baik dan tidak tercelah. Ini merupakan bentuk pembelajaran atau bentuk hasil pemikiran kami untuk menerapkan aspek-aspek syariah dalam setiap metode-metode yang akan kami gunakan. Yang di sini pasar pemasaran. Kita akan melakukan pemasaran yang tidak ada unsur penipuan sama sekali atau unsur merugikan konsumen sedikit pun. Maka bisa dikatakan kami memiliki aspek syariah di bidang ini. Selanjutnya, analisis syariah pada produksi dan operasi. Di dalam aspek ini, kami akan memproduksi menggunakan bahan dan cara serta teknik yang baik. Maksudnya baik, dari bahan kami akan memilih yang baik keadaannya, fresh, serta halal tentunya. Dan juga dalam memproduksi ini, kami akan mengerahkan kepada tenaga kerja yang sudah berpengalaman, serta berprofesional, dan mengerti betul tentang kualitas produk yang kami produksi, sehingga hasilnya juga insya Allah baik. Operasi yang kami terapkan juga insya Allah kami akan memantau terus pembuatan dari tahap ke tahap sehingga bisa dipastikan agar terciptanya produk baik serta bagus. Dalam aspek syariah ini, produksi gula merah ini kami akan melakukan secara baik keadaannya, bahan murninya itu sudah baik keadaannya, kemudian fresh, segar tanpa mencampur-campur, dan tentu halal. Insya Allah halal dalam bahan dan juga dalam pengelolaan. Kemudian dan operasinya kami akan melakukan secara tahap ke tahap dengan tenaga kerja yang profesional dan memiliki pengalaman sehingga terciptanya produk yang baik dan bagus serta bisa direkomendasikan dari mulut ke mulut atau melakukan dengan cara yang lainnya. Selanjutnya, analisis pada manajemen dan SDM. Di dalam aspek ini, kami akan menggunakan teknik manajemen modern yang mana bisa dikatakan setiap kedudukan sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga perefektifan waktu dan akan terjaga dan bisa saling membackup apabila terjadi hal yang tidak diperkirakan. Dan dalam SDM juga, kami akan memberikan hak-hak mereka khususnya hak beragama. Sebagai contoh, ketika masuk jam waktu sholat, kami akan menghentikan dahulu pekerjaan atau operasional pabrik atau memberikan waktu kepada SDM untuk melaksanakan terlebih dahulu kewajiban baru melanjutkan kembali pekerjaannya. Ini merupakan kami memiliki teknik syariah dalam manajemen dan SDM. Dalam manajemennya kami setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing karena sudah jelas manusia itu sebagai perawat bumi memiliki tanggung jawab masing-masing. Kemudian dalam sudut SDM-nya, sumber daya manusia, kami akan memberikan hak-hak mereka yang wajib dipenuhi. Sebagai contohnya, ketika waktu jam sholat, kami akan mengendalikan dahulu operasional pabrik, mempersilahkan waktu sholat terlebih dahulu bagi orang yang sholat. Kemudian setelah itu baru kami melanjutkan operasional pabrik. Terakhir, analisis syariah pada aspek keuangan. Di dalam aspek ini kami akan menaikkan kewajiban yaitu memberikan hak atau pendapatan yang telah ditentukan kepada yang membutuhkan sehingga rezeki yang kami terima memiliki keberkahan di dalamnya insya Allah. Sekian dari saya Abilam Sulaiman serta kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2. Apabila dalam penyampaian kami ada salah atau kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.